Them lies, but you gotta make it 'cause you gotta preach it. That's every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alif Amalfi dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya mengenai slug. Nah, lanjutan sekarang adalah mengenai DHCP P6. Nah, dikarenakan kemarin kita sudah membahas tentang stateless. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang stateful-nya. Nah, stateful DHCP versi 6. Jadi stateful DHCP versi 6 ini bekerja dengan cara pesan dari DHCP P6 dari server ke klien menggunakan port UDP. Nah, portnya itu 546. Lalu pesan DHCP P6 dari klien ke server itu menggunakan port yang 547. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara pesan DHCP P6 menggunakan port untuk bisa mengirim ke klien dan juga ke server. Lalu selanjutnya ini adalah langkah dari DHCP P6. Pertama-tama host mengirimkan pesan RS, lalu meminta informasi dari router. Terus juga router merespon dengan pesan RA, terus memberikan informasi. Nah, setelah memberikan informasi, host mengirimkan pesan DHCP versi 6 solid sheet ke klien. Nah, lalu klien mencari server DHCP P6 di jaringan. Setelah itu, DHCP versi 6 server merespon dengan advertise message. Setelah itu, server menawarkan konfigurasi seperti alamat atau IP, opsi, dan lain-lain. Dan juga setelah menawarkan konfigurasi, host merespon DHCP versi 6 server dengan request. Nah, lalu klien meminta alamat IP P6 dari tawaran yang sudah dipilih. Lalu DHCP P6 server mengirimkan reply message atau balasan message, ya. Lalu nantinya server akan mengonfirmasi dan memberikan alamat IPv6 yang resmi. Nah, jadi seperti itu cara langkah-langkah dari DHCP versi 6. Untuk selanjutnya saya akan memberikan implementasi lengkapnya di Cisco Packet. 3 minggu kemudian. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Cisco-nya. Pertama-tama kita akan lakukan konfigurasi pada stateless. Untuk topologi stateless itu kita memerlukan dua router. Yang pertama, router ini kita akan pakai untuk menjadi server yang fungsinya adalah yang menyediakan stateless dan bukan stateful atau IP-nya. Nah, itu fungsi dari server. Lalu yang ini untuk klien. Nah, buat klien gunanya di sini itu terdapat interface atau router yang nantinya menerima IP dari server. Nah, itu untuk yang klien. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam server. Teman-teman enable conft, lalu ketik int g00, masukkan IP P6 address. Masukin address yang ini ya. Kita paste. Nah, sudah kita enter. Kalau sudah kita no SA agar nanti si kabelnya aktif. Kita exit. Baru masukin IP P6 unique cache routing. Nah, kalau sudah masuk IP P6 unique cache routing, masukkan IP P6 DHCP pool. DHCP poolnya itu IP P6 ya, IPv6 strip yang di spasi strip stateless, enter. Kalau sudah, masukkan DNS-nya. DNS itu sama seperti yang ini, kita tinggal ganti ininya. Jadi kita hapus ininya 1nya 20. Nah, enter. Kalau sudah DNS, baru domain untuk memberikan nama domain servernya. Domain name yaitu TKJ. Kalau sudah domain name TKJ, kita exit, masukin int g00, description, link,
Leo link to LAN. Nah, description link to LAN, masukkan IP v6 ND. Nah, di ND kita akan memilih beberapa konfigurasi. Yang pertama ada manage konfigurasi flag, itu untuk host should use DHCP for address config, memungkinkan atau harus intinya host itu akan menggunakan DHCP untuk konfigurasi alamatnya. Kalau order config flag itu nantinya menggunakan stateful configuration flag atau order stateful configuration flag ya. Kalau yang RA itu untuk router advertisement control. Nah, di sini kita akan memakai yang order config flag. Kalau sudah masukkan IP v6 DHCP server, lalu masukin yang tadi, yang ini. Nah, ini yang DHCP pool awal. IP v6 strip state plus. Nah, kalau sudah, kita akan cek di PC terlebih dahulu sebelum masuk ke klien apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil karena sudah muncul. Lalu kita lanjut lagi ke yang klien. Kita enable ft lalu lalu int d 00 bukan D00 bukan exit, masuk saja ke IP v6 untuk routing. Nah, kalau udah baru kita masuk ke int g00 IP v6 enable, ini hapus. Nah, kita masukin address. Kita tanya dulu untuk address, kita bisa memasukkan yang namanya word general prefix name, lalu ada link local address, ada IP6 prefix, ada auto config, dan ada DHCP. Di sini kita akan pakai yang auto config. Nah, kalau saya auto config, kita do show IP v6 int brief. Nah, di sini udah muncul Gigabyte Ethernet 00. Sebentar. Belum di NoSA. Belum NoSA dulu. Kita NoSA dulu ya. NoSA dulu. Nah, udah. Baru kita yang tadi. Nah, di sini udah muncul ya. Ini untuk yang router server. Tapi tadi dikarenakan kita telat ya, saya telat memasukkan ini, jadi IP address belum muncul. Kita akan ulangi. Kita coba ulangi terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, saya sudah coba ulang, dan nanti kalau sudah berhasil itu akan muncul ini ya, IP address dari si servernya. Nah, ini IP address dari servernya. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi stateless. Selanjutnya saya akan mengonfigurasi dengan menggunakan stateful. Saya akan persiapkan terlebih dahulu topologinya. Sebentar. Berlama-lama kemudian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang stateful. Pertama-tama di yang stateful kita memerlukan satu server, satu router, satu switch, dan 2 PC. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, saya ingin menjelaskan beberapa ya tambahan dari sebelumnya stateless. Yang pertama, di sini kita akan menambahkan add prefix. Nah, ini add prefixnya. Terus akan ada yang namanya do show binding ya. Nah, kita akan langsung coba saja. Kita masukkan IP address-nya di server. Ini IP address-nya itu kita ganti jadi 20. Lalu yang nampaknya kita hapus, pindahkan ke yang sebelah pinggirnya ini. Nah, di sini saja 4. Nah, kalau sudah, lanjut ke router. Nah, di router
kita ketik no enable, ini enable const. Langsung saja ke IPv6 unicast routing, lalu IPv6 DHCP pool, langsung ketik lagi IPv6 yang statefulnya sekarang ya, stateful. Kalau sudah, sebelum masuk ke DNS, di sini kita wajib menambahkan yang namanya add prefix. Prefix atau aja add prefix. Nah, prefixnya yang tadi saya kasih tahu yang ini ya, yang 2001 DB. 2001.2 db 8.2.30.2 dua kali /64. Kalau sudah tambahkan prefix, lanjut ke DNS ya. Maaf ini bibir ya. DNS server, masukin yang 2001 tadi. Ini. Nah, ini kita ganti, ini hapus 64-nya, hapus. Ini ganti jadi 30, bukan 30, 20. Kita ganti jadi 20 aja ya, 20 ini ya. Jadi ini ganti jadi acad ya, biar beda dari yang IP address server. Nah, kalau udah kita enter, lanjut ke yang namanya domain server. Domain server, domain name bukan domain server. Kita masukin bebas ya, mau masukin apa. Saya di sini contohnya TKJ. Lalu exit, masuk ke int.g00.sh, masukkan IPv6 address. Address itu untuk yang pertama kita menggunakan FE ya, FE 80. Ini yang titik 2 terus tambah lagi 2 ya, di 2 kali titik ya. Maaf tadi satu langsung masukin link lokal ini bukan itu, link strip ya, strip lokal. Nah, wajib pakai strip ya, perhatikan detail kecil pada config-nya. Jika tidak pakai strip itu alhasil maka otomatis akan langsung invalid. Nah, jadi link strip lokal kita enter, terus baru masukin yang IP address routernya. IP address routernya itu 2001.2 db8.2.40.22 kali 1 ya /64. Nah, enter. Oh, ini nih. Ini bukan 1 tadi. 1. Nah, /64. Nah, kalau sudah, kita IPv6 DHCP server, masukin yang IPv6 strip stateful. Oke. Nah, baru kita exit. Nah, kita akan cek terlebih dahulu di PC-nya untuk memasukkan IP address. Nah, ini berhasil. Nah, pakai yang juga berhasil. Nah, yang juga berhasil. Nah, kalau sudah, kita langsung cek di router. Caranya do show IP binding. Nah, seperti ini, enter on. Do show IP binding. Sebentar. Oh, bukan do show IP. Ini salah IPv6 guys ya. Mohon maaf. IPv6 DHCP binding. Baru kita enter. Nah, di sini untuk klien pertama itu sudah aktif ya. FE80 ini sudah aktif dan address-nya itu ini yang akhiran 7758. Ini untuk PC yang pertama. Kita akan coba cek di PC pertama 7758. Nah, ini benar, berarti sudah sesuai. Yang PC kedua itu berapa? Yang PC kedua itu 753A. 753A. Kita coba cek. Nah, sama. Berarti sudah sukses atau sudah berhasil semuanya. Nah, jadi seperti itu saja untuk konfigurasi dari 2 DAUA atau ya, dari 2 dynamic DAUA
Jadi seperti saja, yang pertama ada stateless. Stateless itu dibagi dua, ada select only dan select with DHCP 6. Lalu untuk yang stateful itu hanya satu, yaitu DHCP 6 yang kita sedang pelajari sekarang. Nah, seperti itu saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun cara penyampaian yang kurang jelas dan juga sulit untuk kalian pahami ya. Mohon maaf sekali. Dan saya harap kalian bisa memahaminya. Oke, sekali lagi dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf ya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.